Hai, ketemu lagi di kuliah daring etika profesi dan tata kelola korporasi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengungkapan, transparansi, dan pengendalian internal. Seperti biasa, kita spill dulu nih apa aja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Pertama, kebijakan pengungkapan. Kedua, pengungkapan dan transparansi oleh pihak perantara atau intermediaris. Ketiga, peran pengendalian internal dan manajemen risiko. Keempat, peran akuntan profesional. Dan yang kelima, ASEAN CG Scorecard untuk menilai praktik pengungkapan dan transparansi. Tanpa berlama-lama, kita langsung gaskan aja ya. Subpokok bahasan pertama yaitu kebijakan pengungkapan. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau cerita dulu nih, dengerin ya. Prinsip pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Beberapa informasi material yang dimaksud antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan. Seperti yang udah kalian ketahui juga, laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh auditor eksternal yang independen dan kompeten. Selain itu, media komunikasi seperti website juga harus memberikan akses informasi yang relevan, tepat waktu, dan efisien. Padahal nih, pengungkapan yang transparan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga kemungkinan terjadinya tindakan yang bisa merugikan perusahaan bisa diminimalisir. Pengungkapan yang transparan juga penting untuk pengawasan perusahaan dan bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak-hak pemegang sahamnya. Kebanyakan nih ceritanya, kita kembali ke kebijakan pengungkapan. Menurut OECD, pengungkapan harus termasuk informasi material, tapi nggak cuma sebatas ini. Pertama, kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kepemilikan dan hak suara utama. Keempat, kebijakan remunerasi dan informasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kelima, transaksi pihak berelasi. Keenam, faktor-faktor risiko yang diketahui. Ketujuh, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Dan kedelapan, struktur dan kebijakan tata kelola. Seperti yang udah kalian ketahui, perusahaan harus menyampaikan laporan tahunan ke OJK paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Dan di bagian akhir laporan tahunan juga terdapat laporan keuangan. Laporan tahunan wajib berisikan ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan Komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, laporan keuangan yang sudah diaudit, surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Nah, pengungkapan terdiri dari dua jenis. Pengungkapan wajib atau mandatory disclosure dan pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Dari istilahnya aja, udah tahulah kan beda dari kedua jenis pengungkapan tersebut. Nah, kalau pengungkapan wajib isinya seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, sedangkan pengungkapan sukarela isinya seperti informasi yang lebih luas tentang kinerja keuangan di CALK. Terus, kenapa sih harus ada pengungkapan dan transparansi? Salah satunya untuk mendukung adanya pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi yang dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan antar perusahaan dan antar negara. Berikutnya, bagaimana jika pengungkapan dan transparansi dilakukan oleh pihak perantara? By the way, siapa sih pihak perantara itu? Kayaknya udah pernah dijelasin deh, ayo diingat-ingat lagi, atau silakan ditonton ulang video-video sebelumnya ya. Oke, cerita lagi nih. Perusahaan selain memerlukan auditor eksternal yang kompeten dan independen, dan juga untuk memfasilitasi diseminasi informasi yang tepat waktu, memerlukan langkah-langkah untuk memastikan integritas dari profesi dan aktivitas pihak-pihak yang melakukan analisis dan memberikan saran ke pasar. Iya apa iya? Pihak-pihak perantara memerankan peranan penting dalam mendorong dewan untuk mengikuti praktik tata kelola perusahaan. Kalau pihak perantara memiliki konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi pertimbangan mereka, udah pasti masalah akan muncul.
Konflik bisa terjadi kalau pihak yang memberikan masukan ke perusahaan juga ingin memberikan jasa lain ke perusahaan atau kalau mereka memiliki kepentingan material di perusahaan lain. Kekhawatiran itu menunjukkan perlunya pengungkapan dan transparansi oleh pihak perantara seperti analis, lembaga pemeringkat, bank investasi, dan lain-lain. Terus solusinya apa? Ya, harus melakukan pengungkapan penuh atas konflik kepentingan dan gimana entitas perantara mengelola konflik tersebut. Nah, salah satu aspek pengungkapan yang penting adalah gimana entitas merancang insentif untuk karyawannya supaya bisa mengeliminasi potensi konflik kepentingan sehingga investor bisa menilai risiko yang ada dan kemungkinan bias yang timbul. Berikutnya, pembahasan ketiga yaitu peran pengendalian internal dan manajemen risiko. Sistem tata kelola perusahaan yang efektif memungkinkan perusahaan mencapai tingkat kepatuhan dan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Makanya, diperlukan pengendalian internal yang efektif dan manajemen risiko dalam proses bisnis normal dan tata kelola perusahaan. Kedua hal itu akan membentuk kerangka akuntabilitas dan pelaporan reguler ke pemegang saham. Lalu, apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel lain di perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuannya. Apa aja sih tujuannya? Tujuan pertama adalah tujuan operasi yang menyangkut efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Tujuan kedua adalah tujuan pelaporan yang menyangkut pelaporan keuangan dan non-keuangan baik internal maupun eksternal. Tujuan ketiga adalah tujuan kepatuhan yang menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian internal menurut Choso terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Lingkungan pengendalian adalah kumpulan standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk menjalankan pengendalian internal dalam perusahaan. Contohnya, nilai integritas dan etika organisasi, struktur organisasi dan penetapan otoritas dan tanggung jawab, insentif dan imbalan kinerja untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Penilaian risiko adalah proses dinamis dan iteratif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian risiko menjadi dasar untuk menentukan bagaimana mengelola risiko. Sebelum menilai risiko, perusahaan perlu menetapkan tujuan perusahaan yang dikaitkan dengan berbagai tingkat yang ada di perusahaan dan dikaitkan dengan tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen untuk memitigasi risiko untuk mencapai tujuan yang dijalankan. Aktivitas ini dilakukan di tiap tingkat dalam perusahaan dalam setiap proses bisnis. Informasi sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan pengendalian internal. Manajemen mendapatkan atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal. Sedangkan komunikasi adalah proses berkelanjutan dan iteratif untuk menyediakan, membagi, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Monitoring adalah evaluasi untuk menilai apakah tiap elemen dari pengendalian internal sudah ditetapkan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, dengan adanya pengendalian internal inilah perusahaan bisa mengelola risiko. Perusahaan bisa mengurangi kemungkinan tujuannya tidak tercapai karena ada kejadian yang nggak terduga dan gimana cara memitigasi atau menanggulanginya. Berikutnya, peran akuntan profesional. Nah, ada beberapa peran akuntan profesional terkait prinsip pengungkapan dan transparansi. Pertama, untuk akuntan manajemen, perannya adalah menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memastikan perusahaan menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu ke pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kedua, untuk akuntan manajemen, perannya adalah membantu direksi dan satuan tugas terkait dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan sistem pengendalian internal yang mendorong keterbukaan terhadap pemegang saham, sedangkan akuntan publik bertugas untuk melakukan pengujian atas SPI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Ketiga, untuk auditor internal, tugasnya adalah melakukan pengujian atas SPI serta melaporkan hasilnya kepada direksi dan dewan komisaris. Juga komite audit, memperkuat untuk meningkatkan SPI dan memberikan saran atau masukan untuk memperbaiki proses pengidentifikasian risiko dan manajemen risiko. Keempat, untuk akuntan profesional, tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas sistem pelaporan keuangan, SPI, dan manajemen risiko perusahaan, serta ketaatan terhadap aturan yang berlaku termasuk aturan terkait pengungkapan dan transparansi. Berikutnya ASEAN CG Scorecard untuk menilai praktik pengungkapan dan transparansi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian praktik pengungkap dan transparansi di perusahaan terbuka dengan ASEAN CG Scorecard. Pertama, struktur kepemilikan yang transparan. Di sini, perusahaan harus mengungkapkan identitas pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih, mengungkapkan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung dari pemegang saham mayoritas atau substansi, mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh direktur dan komisaris, mengungkapkan perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama, dan entitas bertujuan khusus. Kedua, kualitas laporan keuangan. Kalau yang ini terkait pengungkapan risiko utama, tujuan perusahaan, indikator kinerja keuangan dan non-keuangan, kebijakan dividen, kebijakan whistleblowing, informasi mengenai direktur dan komisaris, dan pernyataan mengenai kepatuhan terhadap CG Code. Ketiga, pengungkapan transaksi pihak berelasi, yaitu kebijakan review dan persetujuan terhadap transaksi pihak berelasi, informasi pihak berelasi, dan sifat serta jumlah transaksi. Keempat, pengungkapan transaksi perdagangan orang dalam oleh pihak dalam perusahaan. Kelima, pengungkapan audit fee dan non-audit fee. Keenam, penggunaan saluran komunikasi seperti pelaporan interim, website, analis briefing, dan press conference. Ketujuh, informasi yang terdapat dalam website apakah mencakup informasi yang lengkap dan terkini. Informasinya terdiri dari laporan tahunan dan laporan keuangan, anggaran dasar, panggilan RUPS, operasi bisnis perusahaan, struktur pemegang saham, struktur grup bisnis perusahaan, serta materi yang disampaikan ke analis dan media. Kedelapan, penerbitan laporan keuangan dan laporan tahunan secara tepat waktu dan pernyataan kewajaran laporan keuangan tahunan oleh direksi. Kesembilan, pengungkapan nomor kontak, unit atau pihak yang bertanggung jawab atas hubungan investor. Dalam ASEAN CG Scorecard ada penilaian tambahan atau bonus dan pengurangan atau penalti untuk beberapa hal. Kalau penilaian tambahan diberikan kalau perusahaan mengumumkan laporan keuangan dalam waktu kurang dari 60 hari dan kalau perusahaan mengungkapkan rincian remunerasi presiden direktur. Sedangkan perusahaan akan dikenakan penalti kalau perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian, serta kalau perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi. Oke, sekian dulu pembahasan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye-bye!